Selamat datang di The Global Grid, tempat kita mengupas tuntas peristiwa geopolitik paling krusial dan juga kontroversial. Kali ini kita akan membahas sebuah klaim yang jujur saja cukup menggemparkan. Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan gelombang ke-51, sebuah serangan balasan besar-besaran yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel. Jadi, inti dari semua ini kata mereka adalah pembalasan. Militer Iran mendeklarasikan sebuah serangan yang skalanya, sangat signifikan. Tapi penting untuk kita ingat ya, sampai sekarang klaim ini belum bisa diverifikasi oleh pihak independen manapun. Pengumuman dramatis ini datang dari mana? Langsung dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau yang biasa kita kenal sebagai IRGC. Pernyataan mereka sangat jelas, mereka mengklaim telah melancarkan gelombang ke-51 pembalasan. Sebuah kalimat yang jelas langsung membuat dunia menoleh. Oke, jadi ini bukan sekedar ancaman biasa ya. Ini adalah klaim serangan yang terkoordinasi dan cakupannya sangat luas. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang jadi target utama mereka dalam operasi ini? Nah, IRGC menunjuk satu lokasi spesifik sebagai pusat operasi mereka, Pangkalan Udara Al-Haraj di Arab Saudi. Kenapa pangkalan ini? Karena menurut mereka, fasilitas inilah yang sering jadi landasan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Pangkalan ini menjadi sangat krusial, karena menurut klaim Iran, di sanalah aset-aset militer super canggih Amerika diparkir. Kita bicara soal jet tempur F-35 dan F-16, pesawat pengangkut bahan bakar, sampai pesawat mata-mata AWACS. Ya, intinya ini semua adalah tulang punggung kekuatan udara Amerika di kawasan itu. Jadi dengan menyasar aset-aset ini, IRGC seolah mau bilang, kami menyerang jantung kekuatan udara kalian. Tapi klaim mereka nggak berhenti di Arab Saudi saja. Ini ternyata diklaim sebagai operasi dengan skala regional. Klaim serangan ini ternyata meluas jauh melintasi perbatasan Arab Saudi. Mereka juga mengaku telah menyerang instalasi penting AS di Uni Emirat Arab, yaitu Pangkalan Al-Dhafra dan Fujairah. Serangannya berlanjut ke Bahrain, yang kita tahu adalah rumah bagi armada kelima Angkatan Laut AS di Pangkalan Jubair, sebuah lokasi yang sangat strategis. Kemudian daftar targetnya nambah lagi. Ada Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait yang merupakan pusat logistik vital bagi pasukan Amerika. Dan bahkan klaimnya sampai ke Pangkalan Udara Al-Azraq di Yordania. Coba bayangkan, ini menunjukkan ambisi klaim yang luar biasa besar, mencakup hampir semua sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Dan ternyata nggak cuma pangkalan militer. IRGC juga bilang kalau serangan mereka menyasar infrastruktur intelijen yang sangat penting, termasuk sistem radar peringatan dini yang menurut mereka berfungsi sebagai perisai pelindung untuk Israel. Nah, pertanyaannya, gimana cara mereka melakukan semua ini? Senjata yang mereka klaim digunakan adalah drone mematikan. Ini harus diakui sejalan dengan reputasi Iran yang memang semakin dikenal karena kemajuan mereka dalam mengembangkan teknologi drone serang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konfirmasi dan implikasi. Sebenarnya siapa sih kelompok yang membuat klaim luar biasa ini dan kenapa kita harus memperhatikannya? Penting banget untuk kita pahami, IRGC ini bukan kelompok militan biasa ya. Mereka itu adalah cabang resmi dari Angkatan Bersenjata Iran. Jadi, ini adalah kekuatan militer sebuah negara besar. Dan ini juga bukan sekedar rilis press tanpa nama. Klaim ini katanya diperkuat oleh konfirmasi langsung dari seorang juru bicara militer resmi mereka. Dia secara terbuka mengakui adanya gelombang operasi ini. Dari sudut pandang Teheran, ini jelas memberikan bobot yang sangat serius pada klaim tersebut. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Meskipun kita harus garis bawahi lagi ya, ini semua masih sebatas klaim sepihak dari Iran yang belum terverifikasi. Tapi skala dan keberanian klaim ini memaksa kita untuk berpikir, seandainya, sekali lagi, seandainya ini terbukti benar, apa artinya ini bagi masa depan seluruh kawasan? Dampaknya bisa sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Kalau Anda merasa penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk subscribe, berikan like pada pembahasan ini, dan tinggalkan juga pendapat Anda di kolom komentar. Oh iya, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda nggak ketinggalan pembahasan mendalam kami selanjutnya. Sampai jumpa!